Klarifikasi, 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 klarifikasi. Ya, membuat kesalahan viral terus klarifikasi. Anjay, klarifikasi. Hey, balik lagi di channel Tony Aston. Oke cuy, sebelumnya assalamualaikum. Jadi kali ini ada seorang YouTuber yang katanya klarifikasi. Anjay, klarifikasi ya. Jadi Frost Diamond atau si beku ya, berlian beku, membuat Instastory atau IG story tentang sebuah klarifikasi. Wow. Dan sebelumnya YouTuber Kepo sudah membahas ini, mungkin YouTuber lain pun sudah membahas ini, tapi kali ini gue ingin membahas juga gitu ya. Kali ini versi gue dan ini statement dari gue. Klarifikasi semacam apa sih? Oke. Yang bakalan kita lihat nanti sebuah klarifikasi seperti apa. Oke, jadi kita lihat nih, tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Kalau lu suka ya lu like video ini, kalau nggak suka ya udah lu dislike, bye cuy. Oke. Jadi ya udah, let's go. Kita lihat klarifikasinya. Oke, jadi ini adalah IG story atau snapgramnya dari si berlian beku. Oh, maksud gue Frost Diamond, tapi bener kan ya berlian beku gitu ya? Oke. Dan di sini ngawur, gue naik karena Minecraft bro. Wow. Oke, jangan ngasal bikin berita nyebarin yang enggak bro. Hahaha. Enggak. Ketawanya nggak kayak gitu coy. Gak kayak gitu kok ya. Tapi mungkin aja gitu ya. Dulu emang gue salah, tapi sekarang beda lagi bro. Waduh, dulu mengakui kesalahannya, tapi sekarang beda. Masa? Kalau masalah thumbnail konten, kalau ada yang sama ya tim gue udah riset kalau konten itu bagus. Makanya kita bikin juga. Kita sudah riset dengan tim kalau thumbnail itu bagus. Mamang. Kalau membuat thumbnail, ya seharusnya kan orisinil atau original gitu. Kenapa harus diriset terlebih dahulu? Bikin semenarik mungkin. Bukannya malah nyuri. Bukan nyuri, tapi plagiat gitu ya. Oke. Tadi yang mana tuh anjir tuh? Dan konten itu juga udah ada yang bikin. Makanya kita bikin juga. Konten itu sudah ada yang bikin kan? Berarti kita boleh bikin. Wah, ada Winda Besudar membuat konten ini. Ada YouTuber kecil yang membuat konten ini tapi tidak viral. Baiklah, aku buat biar aku bisa viral dan trending. Seperti itu kah? Iya enggak dong gitu ya. Oke. Dan tim kita juga produksi pure 100% ngebikin semua sendiri. Ngebikin sendiri tapi sedetail itu sama dan persis anjay. Dan itu pun tidak ada larangan itu. Ya YouTube tidak melarang itu. Tapi ya bukan berarti ente harus plagiatin mungkin 80%-nya. Tidak gitu ya. Emang itu tidak melarang ya. Tapi agak kecewa aja sih. Maksud gue lu plagiatin sebuah konten yang bener-bener 80% mirip. Dan lu tidak ada kasih CC atau inspirasi. Atau misalkan oke guys, jadi gue meniru dari channelnya si ini gitu. Dan seharusnya kalau emang inspirasi atau lu meniru konten orang tidak harus sama persis. Ya mungkin 50% lah. Tapi tidak harus semuanya sama. Anjir isi kontennya cok ya. Dan di konten yang mungkin kita ikutin gak ada niat buat ngejatuhin atau ngerendahin konten dari yang kita ikutin. Malah konten yang kita ikutin justru menguntungkan banget bisa push lagi karena bakal masuk rekomendasi video kita. Jadi malah makin untung kalau bisa dipikirin pakai otak. Duit. Yang penting duit. Ya. Aduh, sebenarnya
pengen ngebacot parah ini gue anjir ya. Ini jadi statement gue loh ya. Lu bisa berbeda statement, bisa berbeda pikiran gitu ya dengan sebuah klarifikasi ini gitu. Oke. Kalau yang thumbnail reaksi video emang kita benar-benar mirip dan kita juga sudah riset kalau udah banyak yang bikin dan makai. Oke. Kenapa lu harus riset? Kenapa nggak lu bikin sendiri? Kenapa? Tim kita juga nggak sembarangan dan pasti cari aman bro. Bukan cuma kita, bahkan YouTuber besar dari luar negeri banyak juga yang reaksi dan thumbnail yang sama. Kenapa lu harus ngikutin luar negeri gitu ya? Jangan samain kita sama Ria Uploader. Kita reaksi video bukan ngeklaim video atau thumbnail tersebut milik kita. Iya, memang tidak ada yang bilang kalau ente adalah Ria Uploader gitu. Cuma dari isi kontennya atau thumbnailnya yang bikin orang kecewa terhadap ente bro gitu ya. Oke, di mari ada lagi nih, mungkin kalau gue ada salah gue minta maaf, dan kalau masih ada yang gak terima mending japri gue atau DM gue. Oke. Udah gue japri, udah gue DM tapi tetap aja gak dibales. Mungkin yang harusnya bisa dibales itu dengan yang Instagramnya udah centang biru gitu ya. Dan di sini sekali lagi yang gini-gini di YouTuber mah udah lumrah di YouTube. Wow. Dan semua konten gue dari 2019 cuma ngikutin skrip dan apa yang tim kreatif dan apa yang tim kreatif gue saranin. Tim kreatif tapi kok kontennya tidak kreatif. Mengapa semua terjadi? Biasalah. Gue nggak peduli sama channel gue cuma peduli sama penonton gue, bla 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 bla. Gue malas sebenarnya bla 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 bla. Sehari dari Oke, jadi di sini intinya dia nggak mau kalau anak kecil yang nggak tahu apa-apa yang nonton video dia buat lihat hiburan, tapi malah jadi ikutan atau belajar ngebenci orang. Bro, ya. Di mari mungkin para YouTuber juga yang udah ngereaksi tentang thumbnail lu yang sama atau isi kontennya yang sama, tidak menyuruh orang lain untuk membenci ente ya, karena kita mempunyai statement yang berbeda-beda gitu. Mereka kecewa ya karena kenapa harus sama dan kenapa harus 80% lah mirip isi kontennya gitu ya. Dan kenapa nggak lu bilang, oke ini inspirasi dari YouTuber ini cuy ya, lu cek deskripsi atau lu bisa lihat video aslinya gitu. Kan itu bisa gitu ya. Tidak ada kok, tidak ada. Kita tidak ada menyuruh orang-orang untuk membenci ente, tidak ada bro gitu ya. Ini juga kalau emang kayak gini gimana ceritanya, tapi lucu sih udah ada orang tapi nggak terima yang dibikinin ngikutin. Apa bisa gue bilang maling tapi teriak maling. Wow, dia pakai hashtag sendiri bro gitu ya kan. Oke, ini yang tentang kejadian Listial dan juga ya si Berlian Beku. Dan ternyata katanya ya Listial AD itu mengikuti dari Escape ya. Oke, ini kita lihat lagi berikutnya nih. Oke, menguntungkan banget bisa push lagi pakai masuk rekomendasi tambahan kalau tentang yang wah panjang banget ini bro. Kalau mau cari views dengan cara gini mending riset dulu. Kalau kayak gini namanya memprovokasi orang untuk membenci. Tidak ada memprovokasi orang untuk membenci gitu bro ya. Ya karena semua tahu gitu, kok kenapa bisa sama, mungkin agak sedikit kecewa gitu aja gitu ya. Bukan masalah memprovokasi orang untuk membenci lu, tidak ada gitu ya. Zaman sekarang kalau bahas original nggak ada namanya original. Oke, di bumi ada miliaran orang, pasti ada yang sama. Simpel aja, contoh kecilnya gue tanya mereka yang pakai sound effect. Kok maksudnya sound effect ya? Kok backsound ya? Oke. Maksudnya apaan? Pesan gue asal itu nggak ngejatin orang, nggak ngerendahin orang, nggak memprovokasi orang, nggak ngejelekin orang. Kok nggak ditambahin sih? Nggak nyuri thumbnail orang gitu, nggak plagiatin lah ya, nggak plagiatin konten dan juga thumbnail orang, lakuin aja gitu seharusnya, nggak usah dengar apa kata orang ya. Oke, jadi tadi si Beku membuat SW itu seperti ini ya. Ini juga kalau emang kayak gini gimana ceritanya gitu ya kan, tentang Listial HD gitu ya kan, tentang thumbnailnya Listial HD dan juga dia dan juga Skepi. Tapi sebelumnya kan YouTuber Kepo sudah membahas dan gue sudah menontonnya, dan di situ gue membaca komen-komenan ya, dari para
fansnya Brian Beku atau dari hatersnya gitu ya kan. Dan gue menemukan satu komen yang seperti ini. Oke. Di sini Elistial SD pun komen di YouTuber Kepo dan dia bilang di menit 826 gue thumbnail konsep sama tapi nggak kelihatan asal jiplak. Oke, maksud dari Bang Elistial ini adalah dia emang sama thumbnail ya, tapi dia nggak kelihatan jiplak gitu ya, nggak bener-bener 80% ngikutin. Di sini dalam kurung, sedangkan kalau thumbnail gue sama Brianku kalau ditempel sama persis gitu. Karena udah di reset sama si Elistial HD gitu ya. Isi video gue beda juga konsepnya, segi jokes dan tata ngomongnya. Iya, seharusnya seperti itu, dibedakan isi kontennya. Jangan 80% lah, jangan 80% sama persis gitu ya. Dari segi jokes, dari cara bahasanya, dari skripnya itu jangan terlalu sama persis gitu ya. Sama dari dulu di deskripsi ada tulisan credit to my boys Kepi. Wadidaw ya. Ini maksud gue yang gue bilang. Sama dari dulu di description ada tulisan credit to my boys Kepi. Seharusnya bikin kredit atau CC atau inspirasi dari siapa gitu seharusnya nih abang ya, Bang Brian Beku nih ya. Gue di sini tidak menyuruh orang lain untuk membenci lu, cuma ini statement gue loh ya. Lain kali kalau emang membuat konten, lau terinspirasi dari siapa, ya bikinlah CC-nya atau lu taro gitu ya kan nama YouTube-nya atau nama ya channelnya lah, link channelnya gitu ya kan, link videonya di deskripsi dan lu bilang oh ini diinspirasi dari YouTuber ini nih, sengaja gue buat tapi gue bedain ya ini versi gue, itu baru ya gitu. Oke, mungkin udah capek banget gue bilang. Semoga sadar lah ini ya si Brian Beku gitu ya. Kok dia klarifikasi kayak semacam gimana gitu ya. Oke. Ya udah, ini statement dari gue. Mungkin pendapat kita berbeda-beda, itu terserah kalian gitu ya. Lu terima atau tidak ya, emang kebenarannya tuh seperti ini gitu ya. Oke, jadi thank you banget yang sudah klik video ini. Mohon maaf gue banyak bacot banget gitu cuy ya. Ya udahlah, sekian konten dari gue. Gue Tony Astan pamit undur diri, dan di sini gue tidak menyuruh orang untuk membenci lau. Cuma di sini gue ingin menyadarkan lau kalau cara lau itu salah. Boleh lah lu kontennya sama dengan orang lain, tapi tolong pakai CC atau pakai kredit orang tersebut, YouTuber yang lu ikutin, atau lu tulislah by inspiration siapa gitu. Lu bisa taruh link videonya, lu bisa taruh link channelnya gitu ya kan di deskripsi gitu ya kan. Tapi kalau yang gue lihat lu di deskripsi adalah sudah plagiatin konten orang, di deskripsi malah hargailah karya orang lain. Hai, iya gue hargain karya orang lain yang lu plagiatin gitu ya. Oke, thank you banget, cuma sekian doang cuy. Gue Tony Astan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.